Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Haji Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Bapak Aing yang saya hormati dan saya banggakan. Saya warga masyarakat Jawa Barat yang tinggal di Kota Bogor. Melalui unggahan video ini ingin memberikan masukan kepada Pak Gubernur. Mungkin masukan ini bersifat sepele, bersifat hal kecil gitu. Tapi paling tidak masukan ini melengkapi lah kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang saya anggap kebijakannya itu selalu pro pada masyarakat, peduli kepada masyarakat kecil, baik di dalam kebijakan pembangunan, penertiban, penataan, terakhir pelayanan, pemungutan pajak. Itu Pak Gubernur membuat surat edaran yang menghilangkan syarat KTP pemilik kendaraan motor yang pertama, itu kan bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak yang belum dibalik nama dapat membayar pajak. Nah, itu sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat seperti kami ini Pak yang kecil-kecil. Dan mudah-mudahan adanya kemudahan, kepastian dalam membayar pajak dan hilangnya potensi kolusi karena syarat-syarat tertentu yang Pak Gubernur hilangkan itu, PAD Provinsi Jawa Barat semakin meningkat, tentunya untuk membangun, untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Jawa Barat. Saya yakin itu dapat diwujudkan oleh Pak Gubernur di bawah kepemimpinan Pak KDM ya, Bapak Aing. Saya mengikuti informasi terakhir yang diunggah oleh Pak Gubernur terkait rencana pembangunan taman-taman di jalur-jalur jalan provinsi. Saya bayangkan Pak Gubernur pasti juga merencanakan pembangunan spot-spot untuk rest area untuk bisa disinggahi oleh pengguna jalan, para wisatawan lokal maupun internasional, nasional, internasional gitu. Pasti ada juga penataan para pedagang maupun penataan parkiran. Tapi di sisi lain juga saya sering menyimak Pak Gubernur selalu menyorot masalah karakter yang belum terbangun secara utuh di Jawa Barat ini. Karakternya terutama karakter para pelaku ekonomi, para pedagang gitu kan. Saking banyaknya penduduk di Jawa Barat yang padat lebih dari 50 juta. Mungkin itu sisi lain ya yang jadi persoalan yang menjadi tantangan tersendiri membangun karakter bangsa Indonesia terutama di Jawa Barat. Ini sebenarnya parameter bisa dilihat dari unggahan dari Bu Citra, Bupati di Pangandaran, yang mengeluh narasinya begitu sulitnya gitu kan mengatur para pedagang liar yang ada di area wisata, sampai mendata berapa sih pedagang yang terdaftar, karena ini pedagang mungkin saja yang belum terdaftar. Artinya gini, masalah penataan pedagang liar, parkir liar itu sudah menjadi hal yang klasik ya di kota-kota padat ya kan, kota kabupaten di wilayah Jawa Barat. Itu sudah persoalan yang lama itu yang sampai hari ini belum diatasi. Kalau Pak Gubernur itu ketika mengatasi selalu sukses, selalu kadang membuat kami terharu karena kan memang Pak Gubernur ini secara personality ya kan mempunyai kemampuan finansial. Di satu sisi lain juga public speakingnya Pak Gubernur juga luar biasa, sehingga ketika negosiasi, ketika koordinasi, ketika kolaborasi membuat mencari solusi terbaik buat masyarakat itu kadang melebihi ekspektasi bagi kami ini sebagai masyarakat. Ini sangat luar biasa. Yang jadi persoalan kan itu tidak mungkin sama dengan apa yang mestinya dilakukan oleh bupati atau wali kota, ya kan? Mereka tidak mungkin sama seperti yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Nah, mereka ini kan kesulitan. Oleh karena itu Pak Gubernur untuk memastikan mereka baik bupati, wali kota, camat, lurah mempunyai power ya, mempunyai kemampuan untuk melakukan penertiban. Jadi tidak hanya mengandalkan gubernur saja, saya menyarankan nih, memberikan masukan. Penting dibuat aturan Pak. Ini dalam konteks penertiban ya, karena ada pembangunan tapi juga harus ada penertiban kan. Ada ketertiban juga yang harus diciptakan. Ini kan nanti akan terkait dengan karakter. Tidak hanya membuat aturan itu melarang misalkan para pedagang toh gitu Pak. Ke depan itu harus dibuat aturan juga mengatur para pembeli Pak.
Kalau pedagang kan jelas mereka itu harus menafkahi keluarga karena tuntutan hidup, mereka harus berjualan. Sekalipun harus melanggar, mereka itu akan lakukan, ya kan? Karena tuntutan hidup, kebutuhan hidup, gitu. Dan kadang penjualannya pun sembunyi-sembunyi. Yang saya tahu ketika ada petugas mereka tidak berjualan, ketika petugas tidak ada mereka muncul lagi, yaitu sebagai pedagang. Dan bagian mereka itu hal yang biasa dan mudah, termasuk bagi saya juga. Artinya aturan itu tidak ditaati sebetulnya oleh para pedagang. Nah, ke depan perlu Pak dibuat aturan juga bagi para pengunjung atau pembeli. Di tempat-tempat di mana pedagang itu dilarang, bagi pembeli juga harus ada larangan untuk membeli, untuk berbelanja gitu Pak. Kalau kami nih, saya misalkan mengetahui bahwa di situ tidak boleh berbelanja, misalkan disanksi denda gitu Pak. Saya tentu tidak akan mau berbelanja di tempat itu, sekalipun sudah tepat banyak tuh pedagang liar gitu. Ya karena di sini dilarang berbelanja untuk membeli, buat apa saya mengambil resiko misalkan kena denda kayak gitu Pak. Artinya tingkat ketaatan untuk mengikuti aturan itu ada di pihak pembeli Pak, orang-orang seperti kami ini ya. Kenapa? Karena saya tidak mau ambil risiko hanya untuk memenuhi kesenangan misalkan, kebutuhan sesaat gitu. Entah misalkan membeli rokok gitu. Dan di situ dilarang misalkan. Saya harus kena denda misalkan 100.000. Ya ngapain saya harus mengambil risiko seperti itu? Artinya saya akan berbelanja di tempat yang ada, yang sudah ditetapkan oleh aturan kan, oleh pemerintah. Sekali lagi, hal semacam itu bisa terjadi Pak. Bisa membuat kami ini lebih taat gitu kan, mengikuti aturan. Tingkat ketaatan kami ketika ada aturan semacam itu sangat tinggi, kemungkinan bisa dipatuhin oleh masyarakat. Sekali lagi, perlu dibuat aturan tidak hanya untuk pedagang Pak, tapi juga untuk pembeli. Karena sekali lagi, hari ini aturan semacam itu belum ada Pak. Pada waktunya nanti diperlukan, apalagi nanti sudah sarana prasarana, ya kan, pembangunan gencar di mana-mana sudah tertib. Kalau tidak dibiasakan, kemudian tidak ada aturan itu, saya khawatir malah nanti kurang maksimal Pak. Jawa Barat Istimewa itu akan kesulitan. Dari sekarang lah saya coba ingin memberikan masukan Pak, dibuat aturan, kaidah-kaidah hukumnya dicari untuk memastikan aturan yang menyeluruh, yang seimbang, tidak hanya mengatur pedagang tapi juga mengatur pembeli. Ini mungkin salah satu terobosan hukum ya, kalau bagi saya sih orang awam. Pak Gubernur kan orang hukum juga, mungkin mengerti ya apa yang saya maksud. Semoga masukan dari saya ini bisa direalisasikan semata-mata demi kemakmuran, kesejahteraan, ketertiban, kenyamanan, ketentraman masyarakat di Jawa Barat. Semoga cita-cita Provinsi Jawa Barat Istimewa dapat diwujudkan. Saya doakan Pak Gubernur selalu sehat, dipenuhi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.